Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 8 September 2025. Gereja merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 16, lanjutkan 18 sampai 23. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudariku yang terkasih, gereja hari ini merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Pesta ini sesungguhnya menunjukkan betapa gereja sangat menghormati Santa Perawan Maria sebagai wanita yang punya peran besar di dalam karya keselamatan Allah. Gereja mengajarkan bahwa setelah kejatuhan manusia, Allah menjanjikan seorang penolong, seorang penebus bagi umat manusia. Penebus itu adalah anaknya sendiri. Untuk maksud luhur itulah Allah membutuhkan kerjasama manusia. Allah membutuhkan seorang perempuan untuk mengandung dan melahirkan anaknya. Perempuan yang beruntung itu adalah Santa Perawan Maria, seorang putri keturunan Abraham. Santa Perawan Maria telah ditentukan Allah sedari kekal untuk mengandung dan melahirkan anaknya.
Untuk itu ia suci sejak lahirnya dan diperkandungkannya tanpa noda dosa asal. Saudara-saudariku terkasih, pada pesta kelahiran Santa Perawan Maria, Injil hari ini bicara tentang silsilah Yesus Kristus dan kisah kelahirannya melalui Maria. Kisah Injil hari ini sungguh sesuatu yang sangat indah. Ada pesan mendalam tentang kesetiaan Allah dan keterlibatannya dalam sejarah manusia. Silsilah ini menunjukkan bahwa Yesus berasal dari garis keturunan Abraham dan Daud, tokoh besar dalam sejarah keselamatan. Tapi menariknya dalam daftar itu juga tercantum orang-orang yang memiliki masa lalu kelam. Seperti Rahab, seorang perempuan berdosa, Ruth, seorang asing dari Moab, dan raja-raja yang tidak selalu setia kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak bekerja hanya melalui orang-orang sempurna, orang-orang baik. Ia hadir dan berkarya dalam keterbatasan, luka, dan kegagalan manusia. Saudara-saudariku terkasih, Yesus datang dari keturunan manusia yang penuh warna. Namun ia hadir sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Ini adalah inti dari iman Kristiani, bahwa Allah tidak tinggal jauh di surga sana, tapi memilih untuk hadir dan menyatu dengan umatnya. Lahir sebagai manusia, menjalani kehidupan manusiawi, merasakan suka dan duka, bahkan menderita dan wafat di kayu salib. Sabda Tuhan hari ini memberikan pencerahan pada kita bahwa Allah setia pada janjinya. Meski sejarah manusia penuh dosa dan ketidaksetiaan, Allah tetap setia menuntun umatnya menuju keselamatan. Allah juga memakai siapa saja untuk melaksanakan rencananya, termasuk orang-orang biasa, bahkan yang punya masa lalu buruk. Kehadiran Yesus sebagai Immanuel memberikan harapan bahwa dalam setiap situasi hidup kita, baik atau buruk, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita bersyukur memiliki Allah yang begitu dekat, yang mencintai dan mengasihi kita dengan tulus. Itulah kebanggaan kita. Dalam kerapuhan kita, dalam ketakberdayaan kita, dalam keberhasilan kita, dalam segala sesuatu, Allah tetap mencintai. Allah tetap memakai kita kalau kita membuka hati untuk Dia. Maka jadikanlah Allah segala-galanya untuk hidup kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.